kita masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sebelum itu saya coba mengecek dulu kehadiran. Sampai tidak hadir hari ini. Ada semua? Setuju? Hadir semua. Oke. Sebelum kita lanjut, kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coding dan kecerdasan artifisial atau disebut dengan KA. Mungkin ada yang pernah tahu tentang coding. Nah, di beberapa minggu kemarin, Pak Rama sudah membuat game. Ada yang dicoba game kemarin? Tapi materinya kan belum ada. Hari ini kita akan mempelajari tentang coding dan kecerdasan artifisial. Jadi ini mata pelajaran baru kita, khusus di kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 belum ada. Ini dalam mata pelajaran baru, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Dan tolong sebentar, apa yang ada di layar monitor itu dicatat, karena ini pertemuan awal. Di sini kita bahas yang pertama, menjelaskan tentang pengertian coding dan kecerdasan artifisial. Yang kedua, menjelaskan pengertian data pengumpulan data. Yang ketiga, menggunakan struktur data sederhana. Yang keempat, menyusun algoritma. Yang kelima, mengembangkan program sederhana untuk mengumpulkan data. Sini apa itu? Ada yang namanya pengantar coding dan kecerdasan artifisial atau disebut dengan AI. AI ada? Nah, sekarang kita pengertiannya seperti ke depan. Apa itu coding? Coding adalah proses menulis instruksi dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Bahasa ini disebut dengan pemrograman. Dari coding. Nah, apa itu coding? Coding adalah proses menulis instruksi dalam bahasa yang dapat dimengerti dalam komputer untuk melakukan tugas tertentu. Nah, bahasa ini disebut dengan pemrograman. Sebentar kamu akan tahu. Oh, ini disebut dengan coding. Yang kedua, fungsi coding. Ini fungsinya. Yang pertama, mengendalikan komputer dan perangkat elektronik. Yang kedua,
membuat aplikasi, game, website, robot, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan solusi digital. Jadi, ketika kamu ada masalah, contohnya adalah ChatGPT. Ada yang sudah menggunakan ChatGPT? Ada masalah kan? Masa tidak tahu pengertian coding? Langsung di ChatGPT AI. Tolong buatkan saya pengertian coding. Semuanya ada. Contoh. Yang kedua, menyelesaikan masalah tentang solusi digital. Yang ketiga, pasarnya Scratch atau visual mudah dipelajari pemula. Yang kedua adalah Blockly atau visual dengan Blockly Block. Ini Python menggabung teks umum digunakan untuk AI. Ada sudah tercatat sudah? Oke, sambil lalu dicatat, dipahami karena ini kalau etik di rumah kamu catat. Oke, kita lanjut. Yang kedua, apa AI atau AI? AI atau AI adalah kemampuan komputer atau mesin untuk meniru cara berpikir belajar manusia. Sekarang begini, yang pintar itu komputer atau manusia? Yang pintar itu komputer atau manusia? Tapi kenapa yang pintar itu HP atau manusia? Itu HP atau manusia? Tapi kenapa kita dipengaruhi oleh HP? Biasa kita bermain HP itu kadang sampai di atas 8 jam, 10 jam, bahkan sampai pagi hari. Sebetulnya kita dipengaruhi oleh HP atau elektronik. Sebetulnya manusia yang cerdas untuk bisa mengatur waktu untuk bermain komputer atau HP. Oke. Ini ciri-cirinya. Dapat belajar dari data atau matching email. Yang kedua, dapat mengambil keputusan. Yang ketiga, dapat mengenali suara, gambar, atau teks. Jadi contoh, kalau kita mencari data, dapat mengambil keputusan, dapat mengenali suara dan teks. Sekarang parameter jadi contoh. Yang ini ciri-ciri AI. Kita kembali dulu. Perhatikan di depan. Parama coba buka Google. Contoh. Tolong buat puisi ibu. Caranya bagaimana? Mudah sebetulnya. Perhatikan di depan ini caranya. Perhatikan. Ini kita belajar ya, AI. Caranya buka Google, terus ketik ChatGPT. Langsung lanjut ChatGPT. Buatkan sayang puisi tentang Ahmad yang tinggalnya di desa Daman dan Mesra. Di sanalah Ahmad tumbuh dan cinta di tempat alam dibesarkan asli dan seterusnya. Itu fungsinya AI. Sekarang Pak, saya ada tugas disuruh buat tugas apa? Tugas apa kami yang disuruh buat? Nah, tugas tunggu. Mata kuliah apa yang mau kamu lihat di sini? Yang mau dicari apa? Lihat singkat, jelas dan padat.
Kalau di Google masih banyak pilihan, tapi ini semua sudah ada lengkap. Ini sejarah singkat sepak bola, teknik sepak bola, teknik dasar. Itu fungsi dari kecerdasan artifisial atau AI. Paham ini, paham? Jadi sebentar kalau ada tugas yang para mahasiswa buat lewat ChatGPT, begini caranya kau buat. Tidak lagi pikir cari di Google. Kalau di Google, memang ini secara umum, tapi dia tidak rinci, lebih detail, lebih cepat. Kalau AI cepat, mau buat lagu boleh, buat puisi boleh. Jadi sih, semua, baik benar. Pak, udah tahu. Pak, udah lagi Pak. Tunggu ya Pak. Situasi. Jadi di situ perhatikan. Jadi di situ ada perhatikan dulu. Ada pensil, ada botol minum dan kertas bekas. Yang pertama, identifikasi. Kenapa bisa ambil kertas, kirim botol di atas meja? Karena kamu bisa dekomposisikan masalah tersebut menjadi bagian kecil. Yang pertama berarti apa? Diambil dulu, dirapikan, ditaruh di tempatnya set semula. Itu namanya algoritma. Jadi di KPD-nya itu ada tulisannya langkah-langkah algoritma merapikan meja dengan efisien. Jadi kamu rapikan. Jadi ini namanya kita belajar dasar dulu cara algoritmanya. Jadi kamu rapikan. Bagaimana coba kamu rapikan dulu? Oke. Yang 1, 2, 3 itu tidak usah dikerjakan. Yang dikerjakan adalah nomor 4. Biar cepat. Paham? Latihan 2. Yang nomor 4. Bagaimana langkah-langkahmu untuk merapikan meja dan secara efisien? Yang berserakan seperti botol, pensil dan kertas. Bisa? Boleh? Ya, ayo sekarang dikerjakan. Merapikan ulang yang di meja ini seperti ini. Bagaimana caranya, langkah-langkahnya agar bisa rapi ulang. Barang yang berserakan di mejamu, bagaimana caranya bisa rapikan di dalam tas? Apa yang saya ambil dulu? Apa yang saya terlebih dahulu saya lakukan? Saya membuat mie kuah. Apa disiapkan dahulu? Air direbus. Setelah itu minyak dibuka. Baru bumbunya ditaruh di algoritma. Sudah? Ada yang sudah? Sudah? Selesai? Ada sini. Coba tes di sini, kita main game. Oke. Mana siput? Yang lain sambil kerjakan, sambil dibuat ya? Buat. Kontak di tes. Sampai di mana kemampuannya bermain ini? Oke. Ya, lebah. Sekarang ada perintahnya. Pertanyaannya itu, kakinya berapa kalau siput? Nah, kakinya berapa kalau siput ini? Ada tempuru, ada lendir, ada pendengar, ada paru, ada bulu, mawalia, ada madu, ada kumis. Ada tugas. Berapa?
Sekarang Oke. dipasang. Kamu tanya, ciri-cirinya apa tadi? Ciri-cirinya ini situ. Semuanya benar blok, oke, lolos, masuk. Tahap 2, sekarang itu labirin. Bagaimana caranya seseorang ini dia bisa sampai tujuannya dengan menggunakan dua cara. Coba geser. Coba. Nah, dia tabrak, ulang. Gimana salahnya? Kita Pakai bikin logika. cara logika. Dengan logika. Boleh dibantu, Pak? Nah, bantu temannya. Bantu. Boleh? Coba ini berat. Apa? Kanan. Waduh. Ya benar benar kanan. Macune. Uduk. Hujan tuh. Set. Oke. Lolos. 3. Nah, bagaimana dia bisa lurus? Tarikan lurus sampai sini. Caranya ya benar. Pakai edge speed. Weh, tapi ini keren loh. Coba. Oke. Dapat. Oke, sampai sini cukup dulu. Nanti kita lanjut minggu depan lagi lebih asik kita minggu depan kita berpraktek. Ya. Usahakan semua minggu depan. Ada HP masing-masing kan? Minggu depan kita langsung praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapkan. Oke, silakan langsung istirahat, pelaksanaan sholat. Disilakan.